Puji Tuhan, hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Inilah nama yang saya harus beritakan. Karena Dia yang memberikan jaminan hidup. Dialah yang memberikan satu kepastian hidup. Saat ini saya akan masuk dalam rangkaian berita mengenai Allah menyertai kita. Kita buka di dalam Kisah pasal 2 ayat 32. Kisah para Rasul 2 ayat 32. Dia berkata demikian firman Tuhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kebangkitan Yesus ditutup. Karena kebangkitan ini membuat satu proklamasi memberitahu kemenangan Yesus atas maut. Nah, ayat ini kita baca, dikatakan di sana bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus. Itulah nama yang saya sampaikan pada saat ini. Nama Yesus. Ketika Dia lahir 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan beritahu kepada ibunya, beritahulah, beri nama dia, anak yang laki-laki itu namanya Yesus. Siapa Yesus ini? Sekali lagi, ini adalah nama dari Allah sendiri. Kalau bukan nama dari Allah, tidak mungkin punya kuasa. Ya, berdoa untuk orang sakit, orang sembuh. Ya, saudara, kita coba baca di dalam Markus pasal yang pasal 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17 dia berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Namaku siapa? Paul Repi, saya nggak punya kuasa. Demi nama siapa? Manusia yang pernah hidup dunia, dia nggak punya kuasa nama itu. Hitler, Napoleon, ya, Firaun nggak punya kuasa karena dia ada di kuburan, dia punya batu nisan. Tapi Yesus, dia bangkit. Itu sebabnya kita lihat di dalam ayat ini apa yang dikatakan selanjutnya, ya. Mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, saudara, saya tidak menantang ada orang yang bilang begini, katanya orang Kristen minum racun maut, tidak mati. Kakak saya waktu dia masuk, ya, almarhum kakak saya mau diri waktu dia masuk ke Kalimantan, waktu dia diketahui bahwa dia orang dari kota dan ada darah bangsawan, maka dia dipopong, dia masuk ke pedalaman Kalimantan. Tapi setelah dia masuk di situ, mereka nggak menganggap ini saudara, diuji dulu, diuji. Ketika datang dikasih kopi. Di kopi itu sudah ada racun. Dia nggak tahu, dia hanya berdoa, dalam nama Yesus saya minum kopi ini. Dan ketika dia minum, ya, mereka sudah lihat mata orang-orang yang ada di pedalaman Kalimantan ini, tunggu berapa menit lagi hilang dia. Benar, kira-kira 2 menit sampai 5 menit mulas dia langsung pergi, ya, ke WC untuk buang air besar. Dan mereka bilang tinggal tunggu ambil tandu dan bawa keluar, dia sudah jadi mayat. Dia ada di situ kurang lebih 20 menit dia bertarung, sakit perutnya luar biasa. Memang waktu itu dia buang air, ya, dia buang air. Tapi tiba-tiba dalam waktu 1 jam dia keluar. Orang bingung. Ini racun paling keras diberikan kepada manusia ini, kok manusia ini bisa keluar dari kamar mandi, WC? Ada apa di dalam orang ini? Mereka sujud langsung bilang, kami mau belajar sama kamu karena kamu orang kuat, kamu orang hebat. Dia bilang, saya nggak orang kuat, saya orang biasa. Kok kamu bisa? Akhirnya mereka buat, kami sudah kasih racun maut kepada kamu, tapi kok nggak mempan? Kenapa?
Dia cuma bilang, saya punya nama Yesus Kristus yang menjaga saya. Oh, nama itu, tolong beritahu kepada kami, ya, siapa Yesus itu. Akhirnya dia, orang-orang yang ada di Kalimantan itu diberitakan mengenai nama Yesus dan mereka percaya Yesus. Itu lihat, ya, kita nggak usah nantang orang bilang coba kalau orang Kristen minta racun, tapi kalau ada orang coba, itu bisa berbalik kepada orang yang memberikan racun itu. Ya, karena dia nggak sadar, mungkin dia satu saat dia yang minum racun itu bukan orang yang dia berikan. Tuhan bisa atur, nggak usah sampai emosi minum racun. Karena apa? Nama Yesus punya kuasa. Kalau dia berkata A, dia akan bela A itu. Karena apa? Dia punya nama itu berkuasa. Ya, nama Yesus itu punya kuasa dan itu kita bisa gunakan untuk melawan setan. Ya, terutama setan dosa yang ada di pikiran kita, di mulut kita dan di perilaku kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita tidak dipengaruhi oleh setan bohong, setan dusta, setan segala macam yang mau mencari keuntungan sendiri. Biarlah Tuhan tolong kita. Bapak, saya akan tutup dengan doa khotbah singkat ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkannya. Hamba-Mu bicara mengenai nama Yesus, nama punya kuasa, dan nama itu penguasa sorga, bumi, dan di bawah bumi. Terpujilah nama-Mu. Orang yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.